Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NPM 21120051, kelas SIP 2102. Di sini saya akan menjelaskan tentang estetika seni grafis dan sketsa. Estetika berasal dari kata Yunani aesthesis yang berarti perasaan, selera, perasaan atau tasde. Estetika adalah ilmu secara sederhana yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Estetika terbagi menjadi dua, teori subjektif. Teorinya menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Teori objektif, teorinya menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Unsur fisik atau disebut visual yang dapat dipahami secara visual seperti garis bentuk, tekstur, nada, gelap, terang, dan warna. Unsur fiksi yang disebut psikologis yang tidak dapat dipahami secara visual tetapi hanya dapat dirasakan seperti emosi, pikiran, pandangan. Dalam pembentukan komposisi estetika, ada 5 unsur penting, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, gelap, terang, atau nada. Garis merupakan unsur seni rupa yang paling utama karena dengan garis kita dapat membuat karya diwantara atau trimatra, garis nyata, garis khayal. Bidang, perkembangan dari penampilan garis, yaitu berpadu garis-garis dalam kondisi tertentu. Bentuk merupakan suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis atau dibatasi oleh warna yang berbeda atau oleh perbedaan dalam pencahayaan, gelap, terang, arsiran atau disebabnya adanya tekstur tertentu. Tekstur ialah sifat permukaan luar dari suatu benda, misalnya kasar, halus, licin atau kusam. Tekstur asli, tekstur buatan. Gelap, terang atau nada. Dalam karya seni rupa dua dimensi, nada terjadi akibatnya adanya perbedaan intensitas cahaya jatuh pada permukaan benda. Seni grafis berasal dari bahasa Yunani graphead yang berarti menulis atau menggambar, adalah karya seni diwantara yang dibuat untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan emosi seseorang menggunakan teknik cetak. Jenis seni grafis, gambar garis besar, adalah merupakan salah satu jenis sketsa yang hanya berupa garis besar yang dapat membentuk garis besar dan rincian gambar secara sederhana. Studi citra adalah sebuah coretan dengan cepat dan menunjukkan suatu bentuk gambar secara global. Jenis sketsa ini masih kurang terperinci dalam suatu penatapan cahayaan, tetapi sudah menunjukkan sebuah bentuk gambar. Sketsa cepat merupakan sebuah gambar garis besar yang sudah selesai. Pada sketsa cepat ini, gambar juga sudah berwujud bentuk dari gambar. Teknik cetak dalam seni grafis. Cetak saring, contohnya seperti yang di atas, merupakan teknik seni cetak sederhana dari cetak datar atau cetak offset yang digunakan untuk permukaan yang tidak teratur seperti botol, gelas, baju, tas, dan lainnya. Cetak tinggi, contohnya seperti yang di atas, merupakan teknik seni sederhana grafis yang paling mudah dilakukan. Materialnya yang digunakan bisa berupa kayu, MDF, dan karet linem serta alat cukil. Cetak dalam, contohnya seperti di atas, merupakan teknik tinta yang masuk ke dalam tolehan pada material yang digunakan. Material cetak dalam pun beragam seperti logam, tembaga, seng, maupun akrilian. Sketsa berasal dari bahasa Latin yakni sedes extempornya, artinya begitu saja tanpa persiapan. Dalam gambaran lukisan awal yang kasar, ringan, semata-mata garis besar ataupun belum selesai, tanpa menunjukkan untuk menjadi suatu karya yang telah selesai. Sketsa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni adalah sebuah seni hanya digunakan sebagai hiasan saja tanpa memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Seni rupa terapan adalah sebuah seni yang selain memperhatikan keindahannya, juga memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Contoh sketsa murni seperti gambar pohon, gunung, sungai. Contoh sketsa terapan seperti keranjang, guci yang bisa dipakai. Tujuan sketsa dan fungsi sketsa. Tujuan sketsa adalah untuk menghasilkan bentuk dasar objek dengan
gelap terang, komposisi atau kebutuhan dari karya yang sesuai dengan kebutuhan dan keindahan penciptaan, baik dalam karya seni dan desain. Fungsi sketsa adalah mengkontrekan ide yang masih abstrak menjadi rancangan pendahuluan dari suatu karya yang akan dibuat. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.